kita masuk dalam doa. Kami bersyukur jika kami bisa melewati satu pasal khotbah di bukit yang meneliti dan menelanjangi kami dan membongkar semua kepalsuan dan juga kemurnian hati yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan, dan hati yang begitu licik, yang tersembunyi, yang tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang pernah menjalani hukum Taurat dengan sempurna. Bahkan para nabi pun tidak sanggup untuk menjalani, dan mereka tetap datang pada Tuhan memohon pertolongan. Dan tidak sedikit nabi-nabi yang jatuh dalam dosa, raja-raja yang terpuruk dalam hidupnya dan bahkan keluarganya. Tuhan, kami tahu hanya satu imam, hanya satu nabi, dan hanya satu raja yang kekal di atas segala-galanya, yang dinantikan, yang dirindukan oleh para nabi, raja-raja yang mengenal akan janji setiamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendirilah yang memaparkan, bukan hanya secara pengetahuan, tetapi Engkau jalani satu persatu penggenapan hukum Taurat itu, sehingga dengan kasih Taurat itu sempurna. Dan kami hari ini memasuki pasal yang ke-6 yang berkaitan dengan kehidupan kami sehari-hari, baik berkaitan dengan harta benda, ketenangan hati kami, jiwa kami, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan masa depan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan kekuatan arah dan visi ke depan dengan motivasi yang sungguh-sungguh berasal daripada firman yang kekal, sehingga kami tidak digoncangkan oleh apapun. Kami hanya teguh berdiri di dalam kuasa, penyertaan, dan hadirat-Mu, kasih setiamu dan kasih karunia-Mu. Baik kemurahan, kebenaran-Mu selalu melingkupi, memimpin, dan membawa kami ke dalam kesempurnaan. Dan kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk dipetik dan diambil sebagai buah yang matang dalam kehidupan kami. Dan satu persatu kami akan diangkat oleh Tuhan dalam kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Ajarlah kami dan biarlah Roh Tuhan akan memimpin kami dan menyukakan hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan sungguh-sungguh bukan membuat kami lari dari Tuhan, tetapi kami semakin mencintai, mendekat, dan merindukan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, kita akan membuka Matius pasal 6. Matius pasal 6. Ada 3 hal yang berkaitan dengan kerohanian yang sudah kita bahas, yaitu sedekah, doa, dan puasa. Ya. Nah, sekarang kita memasuki hal yang berkaitan dengan fisikal, ya, dan hal-hal praktis sebenarnya, yang Tuhan Yesus sendiri akan membahas dan menjelaskan tentang posisi dan motivasi kita, apa yang harus kita lakukan, proyeksi kita ke depan itu apa. Dan di situ ada judul yang saya letakkan dan saya taruh gitu ya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, itu bahasanya morot. Ya. Orang Jawa itu morot itu artinya ya habis gitu ya. Morot gitu. Nah, saudara, kita akan membahas beberapa hal penting di dalam Matius pasal yang ke-6 ini, ya, ayat 19 sampai 22, kalau bisa sampai 24. Puji Tuhan. Nah, kita akan melihat tentang 3P ya di proyeksi yang slide ketiga. Place, projection, dan perfection. Jadi kita akan diajar bahwa semua apa yang kita lakukan, orientasi kita adalah bukan untuk yang ada di bumi ini, apapun saudara.
Dan kita harus tahu proyeksi kita adalah proyeksi kita sedang menuju ke tanah perjanjian, menuju kepada surga yang kekal, Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru, dan menuju kepada kehidupan yang sungguh-sungguh, kehidupan yang dirindukan dan disediakan oleh Tuhan. Ya, jadi yang ada di dunia ini adalah semua sementara dan dapat binasa. Semua uang dan harta benda itu akan hangus, lenyap dan binasa. Ya, dan tidak ada yang tersisa. Jadi kalau saya senang dengan mas-masan, senang dengan perhiasan, rumah yang bagus, saudara, itu semua adalah kesia-sia. Dan saudara tidak mungkin saudara membawa barang-barang itu masuk ke surga. Karena itu sangat berlawanan, bertentangan, dan akan lenyap, hangus, seperti Tuhan yang kudus itu tidak bisa menerima hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita memproyeksikan orang, wah saya kepingin nanti di surga itu saya dilayani sebagai orang kaya, gitu ya. Jadi nanti saya uangnya banyak, terus saya punya istri yang cantik. Nah, saudara, itu semua adalah kesesatan. Karena di surga tidak ada hal seperti itu. Dan hampir semua agama konsepnya adalah jauh beda dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus yang kita selidiki hari ini. Jadi jangan sekali-sekali saudara menaruh harapan ataupun yang pernah diajarkan oleh gereja Roma Katolik pada zaman reformasi, memberikan persembahan uang untuk orang-orang yang sudah meninggal. Jadi setiap uang yang jatuh itu membuat yang ada di alam kematian itu, mereka bersuka cita karena ada uang yang dipersembahkan. Saudara, itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran sesat. Karena tidak ada hubungannya. Uang yang dipersembahkan di sini buat sukacita orang mati yang di sana dan kemudian bisa menebus dosanya, itu semua kebohongan dan kesesatan. Dan itu tidak ada. Apalagi saudara bakar uang gitu ya, supaya nanti di alam roh tidak punya uang banyak. Terus banknya bank apa? Bank Miun. Banknya namanya bank apa? Bank roh dunia orang mati gitu. Nah, saudara, ini adalah satu kebudayaan jatuh dalam dosa, dan cara-cara kita akhirnya cara-cara yang duniawi dan dijadikan surgawi gitu. Di situ, dan meniru hal seperti itu. Dan kita tidak diajar oleh Tuhan dengan hal seperti ini. Bahkan, nah kita akan mendengarkan hari ini, harta yang kita kumpulkan itu orientasinya adalah bukan harta yang akan binasa yang dari dunia ini, tapi harta surgawi. Ya. Jadi kita harus ingat tiga ini. Tempatnya, proyeksinya ke depan itu kepada siapa dan bagaimanakah kita ke depan, proyeknya itu, dan kemudian saudara, semua yang Tuhan minta adalah kesempurnaan. Karena Bapa itu sempurna. Nah, karena Bapa sempurna, di dalam pasal 6 ini khusus Bapa itu 11 kali diajarkan oleh Tuhan Yesus. Siapakah Bapa dan segala pekerjaannya? Termasuk di dalamnya adalah doa Bapa kami. Di dalam itu ya, di dalam pasal 6 itu. Dan saya tidak menjelaskan tentang peranan Bapa di dalam kehidupan Kristus yang menggunakan Taurat ya. Tapi saya memperlihatkan bahwa ada pribadi Bapa yang terus berkarya bagi kita. Yang saya tuliskan adalah dia selalu mengawasi anak-anaknya karena dia Bapa. Dia mengikat dirinya dengan anak-anaknya, adalah ikatan perjanjian yang kekal, perjanjian grace, covenant of grace. Dan Bapa tidak mungkin cuek. Bapa itu sangat memperhatikan, dan dia bukan hanya memperhatikan, dia juga memelihara, dia juga menyediakan, dia juga memberikan semua apa yang dibutuhkan oleh kita. Segala sesuatu yang dalam perjalanan hidup kita ditopang, dan kita semua tidak bisa mengerti secara tuntas kemuliaan dan keagungan hati Bapa. Ya, kita hanya bisa melihat dengan sangat terbatas sekali. Ya. Dan bahkan di sini katakan mengampuni, memberi makan, dan segala kebutuhan keperluan kita sebelum kita ngomong pun Bapa sudah tahu. Sebelum kita berdoa pun Bapa sudah tahu, dan dia lebih tahu dari kita bagaimanakah dia menyertai kita dalam kehidupan kita. Pak, kenapa kalau saya masuk dalam kesulitan, kesesakan, dalam lembah kekelaman, di mana Bapak itu? Saudara bisa melihat dengan mata spiritual,
bukan mata fisikal. Semua mata fisikal membuat kita akan salah mengerti Bapa. Mata spiritual. Nah, itu yang akan ditanam oleh Tuhan, Bapa kita dalam hati kita, yang akan menyambung sampai ke surga dan selama-lamanya di situ. Ya. Oke. Nah, ini ada dua godaan. Saudara, godaan pertama adalah hal-hal yang berkaitan spiritual yang sedekah, doa, dan puasa. Nah, yang kedua adalah saudara ini hal-hal tentang mengumpulkan harta, nanti kekhawatiran dan seterusnya. Ya. Saudara perhatikan baik-baik, saya bacakan ayat yang ke-19. Perhatikan kalimat pertama. Janganlah kamu mengumpulkan harta. Berarti kita nggak boleh cari duit dong. Kita nggak boleh nabung di bank dong. Saya nggak boleh punya deposito. Ada orang ekstrim, saudara. Orang Kristen nggak boleh punya deposito. Tidak boleh ada yang selain Tuhan menjadi andalannya. Bahkan uang pun tidak menjadi andalan. Ya, itu namanya orang ekstrim, hidup yang ngeroh. Ya, hidupnya ngerong juga gitu ya. Ngeroh itu juga ngerong artinya. Nggak tahu kemana-mana dia ke bawah terus nggak lihat siapapun. Saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta. Kita berpikir mengumpulkan harta itu salah. Enggak salah. Di mana? Di bumi. Jadi kamu mengumpulkan harta di bumi, terus di bumi kemana? Untuk apa kamu? Karena hidupmu nanti bukan di bumi, kamu hidupnya nanti di surga. Proyeksi kita adalah bukan di sini, kita di sana. Jadi kalau kamu capek-capek terus kerja, terus tujuannya di bumi ini, saudara, kita paling malang orang di dunia ini. Yang paling malang adalah kita, orang Kristen yang tahu Kristen tapi proyeksi kita adalah dunia ini. Saudara, kita paling malang. Dan banyak gereja yang mengajarkan proyeksinya adalah dunia ini, kesuksesan, kekayaan, dan semuanya di dunia ini. Ya, saudara perhatikan, di bumi, place. Di bumi adalah sementara, di bumi adalah akan lenyap, dia akan binasa. Jadi jangan meletakkan yang semua hartamu di bumi ini, karena semua yang di bumi dan berasal di bumi tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Terus apa yang masuk kerajaan surga? Pak, persembahan kami, kan uang Pak, kan itu nanti masuk ke surga. Di surga tidak masuk uangmu. Jadi ingat Bapak ini. Banyak orang berpikir kalau saya kasih uang persembahan, wah itu harum baunya dan Tuhan terima. Terus uangnya di surga, Tuhan ngumpulin uangmu gitu. Wah, Daud punya uang 7 triliun. Persembahan hidupnya dia mau persembahkan untuk bait Allah. Salomo 5 triliun gitu kan. Wah, dikumpulkan Tuhan, kumpulkan. Tuhan seneng gitu kumpul gitu? Enggak. Tuhan bukan melihat uangnya itu semua milik dia. Itu semua berasal dari dia. Tuhan melihat hatinya yang dinilai. Jadi Taurat ini penggenapannya bukan pada apa yang kita lakukan dan hasilnya apa dan mendapatkan apa, bukan, tapi dari hatimu. Semua berasal dari hatimu. Dosa apapun dari hatimu, dan kebenaran pun harus bermula dari hatimu, bukan yang di sini. Enggak, Tuhan nggak pernah terima itu. Tuhan melihat hatimu, bukan melihat berapa banyaknya uang yang kamu persembahkan, bukan. Kalau kita melihat itu, kita di bumi. Ibadah di bumi adalah ibadah yang melihat orang cantik, pakai baju rapi gitu ya. Orang jelek masuk, ini nggak rohani ini orang bau ya, nggak mau saya. Nah, saudara, padahal orang seperti ini yang diterima Tuhan. Yang bagus-bagus yang diterima Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Karena Tuhan tidak melihat perkara-perkara di bumi ini. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi beda lokasi unsur di bumi dan semua yang di surga itu beda sekali. Ya. Saudara, di surga itu dengan di bumi yang Tuhan ajarkan pada kita adalah sementara dan selamanya. Dapat binasa, tidak dapat binasa. Terpisah dari hadirat Allah dan semuanya menuju kepada tidak mungkin di dalam melayani kita masuk dalam kekekalan dengan barang-barang yang ada di bumi ini.
Dan Tuhan Yesus mengajarkan pada kita dengan jelas sekali, kalau kamu menyayangi nyawamu dan kamu menyayangi dunia ini dan segala isinya, maka kamu tidak mendapatkan nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Kalau kamu kehilangan seluruh dunia ini dan kamu mendapatkan apa yang harta di surga itu, kamu mendapatkan segala-galanya. Jadi Tuhan Yesus mengajar itu, apa yang binasa dan apa yang kekal dalam hidupmu. Nah, saudara-saudara pegang itu. Ya, oke. Kita lanjutkan. Saudara, bumi dan di surga itu ada sifat dan kondisi. Di surga tidak ada yang dinamakan unsur-unsur jatuh dalam dosa. Di surga itu suci kudus, sukacita, tidak ada perkabungan di sana, tidak ada air mata di sana. Jadi saudara harus mengerti ini. Jadi waktu Tuhan Yesus berada di dalam kekekalan itu dan dia sudah diangkat dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, saudara, sukacita Tuhan itu sukacita yang luar biasa, menantikan kita. Karena dia sudah menderita, sudah sempurna. Jadi waktu dia naik, dia tidak menderita lagi di surga. Dia selesai. Saudara, banyak orang katakan Tuhan Yesus menderita. Penderitaan tidak ada di surga. Jadi Tuhan Yesus tidak mungkin menderita. Dia bisa merasakan penderitaan kita. Bisa. Waktu Paulus membunuh orang Kristen, dia mengatakan, kamu sedang menganiaya aku. Kenapa? Karena dia menyamakan diri dan tubuhnya adalah gereja Tuhan. Tapi dia di surga, tidak ada penderitaan di surga. Dia bisa merasakan, berempati dengan orang-orang gerejanya. Iya betul, karena dia memiliki tubuh yang sempurna, yang bisa merasakan dan sudah memenangkan penderitaan itu semua. Dan dia sudah menang. Penderitaan yang dia alami, dia tahu bagaimanakah gereja menderita, dia ikut menderita. Tapi dia sudah menang. Kita belum. Kita menderita belum menang. Jessica sudah menang. Kita kapan? Saudara berkarya dulu gitu ya. Tuhan kan tentukan waktu kita masing-masing, tanggalnya sudah ada semua. Jadi di kitab kehidupan, saudara kalau lihat itu, kita ada semua tanggalnya kapan, ada semua. Dan bukan hanya itu, bagaimana kita nanti matinya dan siapa tempatnya di mana, tahu semua, Tuhan tahu semua. Dan dia nggak perlu kasih tahu ke kita. Soalnya kalau setahu kita, seneman gitu. Benar kan? Saudara, yang di surga dan di bumi itu jelas sekali ada kondisi-kondisi dan sifat yang tidak bisa disandingkan. Jadi dunia roh, dunia spiritual dengan dunia yang sekarang kita lihat itu beda jauh. Karena kita dalam kelemahan dan dosa, ya. Yang kedua, saudara perhatikan, kenapa Tuhan mengatakan tentang hati adalah hidup keberadaan kita. Di mana hatimu ada, di situ harusnya Tuhan ada. Bukan hartamu ada, di situ hatimu. Jadi di mana ada Tuhan, hatimu di sana. Di mana ada harta, hatimu di sana, gitu kan? Nah, saudara, di manakah hati kita berada? Disitulah proyeksi kita. Hati kita itu arahnya kemana? Dan semua dari hati, saudara. Bukan dari kelakuan kita, bukan dari pola-pola kita beragama, kita beribadah, bukan. Itu dari hati kita. Kalau itunya benar, berarti dia proyeksinya dia benar. Dan kemudian Tuhan mendengar firman Tuhan, apa yang kita lakukan pasti benar. Ya. Oke. Yang terakhir adalah di dalam Amsal 4:23 dikatakan, saudara, Allah adalah sumber dan pengontrol segala sesuatu. Jadi artinya, saudara, yang mengendalikan segala sesuatu itu bukan kita, termasuk uang dan semua kita miliki itu bukan kita mengendalikan. Saudara, itu hanya Tuhan yang bisa mengendalikan. Manusia diberikan haknya oleh Tuhan untuk mengendalikan, tapi jatuh dalam dosa, maka dia tidak bisa mengolah semua yang ada di bumi ini. Dan manusia semakin memperburuk keadaan, bagaimanakah polusi, bagaimana kondisi yang ada, bagaimanakah semua keadaan yang sudah hancur lebur seperti ini. Dan tambah tahun bukan tambah kurang, ini tambah rusak. Bumi ini semakin tua dan semakin mengalami kerusakan yang luar biasa.
seminggu ini di Indonesia akan mengalami panas sampai 40-41 derajat. Dan saudara sudah dikasih tahu. Jadi lebih tinggi dari tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Padahal ini di Indonesia. Kenapa bisa seperti ini? Karena ulah manusia yang memperkosa alam semesta ini, mengeksploitasi. Dan kita juga memiliki andil di dalamnya, walaupun nggak banyak, tapi dikumpulkan orang 5 miliar ya lumayan aja. Kalau kita buang sampah satu aja yang kecil, gitu kan, buang aja bungkus makanan satu. Kalau 1 miliar satu gunung, itu sekali. Kalau tiap hari gimana? Bergunung-gunung. Nah seperti itu. Dan banyak hal yang kita harus melihat ini. Tetapi kita harus percaya, saudara, Allah mengatur sesuatu. Allah berbelas kasihan dan murah hati. Allah memberikan kemampuan kepada otak manusia dan seluruh mind manusia, pikiran manusia bisa mempunyai satu cara mengolah kerusakan itu. Dan Tuhan sudah berikan ini. Dan orang-orang yang penebus itulah yang disebut sebagai orang-orang yang bisa mengembalikan semuanya dan recycling semuanya. Itu sudah ada diberikan oleh Tuhan. Saudara ingat Yusuf, saudara ingat Salomo, saudara ingat orang-orang seperti ini yang mengalami kesusahan yang luar biasa, kehidupan yang begitu kekurangan selama 7 tahun tidak ada hasil dan hancur lebur. Bagaimana dia 7 tahun dalam kelimpahan, 7 tahun dia bisa menyimpan semuanya. Saudara, beras itu nggak bisa disimpan lebih dari 1 bulan kalau kita simpan normal. Tapi sampai ini Yusuf bisa punya pengetahuan bagaimana caranya 7 tahun yang bergulir 7 tahun itu dia bisa kelimpahan itu bisa menyediakan 7 tahun. Itu kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Bagaimana Tuhan memelihara bajunya, sandalnya, semua tidak rusak. Nggak usang lagi, warnanya tidak berubah lagi. Padahal dulu nggak ada rinso. Kan nggak ada itu, mesin cuci nggak ada. Terus bagaimana mereka pakai seperti itu? Nah, ada kuasa Tuhan yang di luar daripada kemampuan fisikal mata kita, dengan kekuatan perlindungan hadirat daripada roh Allah itu melalui hadirat Kristus, tiang awan dan tiang api memelihara mereka. Itu nggak bisa diteliti dengan cara pikir manusia, nggak bisa. Bagaimana alam ini, termasuk kita selama ini sama. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Saudara perhatikan baik-baik. Saya ulangi, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi ada dua, perhatikan saudara. Yang dua ini adalah ngengat dan karat. Yang satu adalah makhluk hidup manusia, yang dua adalah binatang, ngengat dan karat. Ya. Karat itu merusak batang-batang yang besi dan lain-lain. Kalau ngengat itu kan seperti rayap yang makan kayu, makan kain dan semuanya bermacam-macam, ada berapa ratus rayap kita nggak tahu yang dari pengetahuan itu ya. Dan makan seperti itu. Jadi moth, roh dengan pencuri. Jadi ada 3 unsur yang Tuhan ingatkan pada kita, saudara. Yang pertama adalah kita bisa usang, dan di dalam keusangan itu ada yang akan diberi oleh Tuhan untuk sengaja diciptakan rayap ngengat itu untuk membuktikan bahwa semua sia-sia, semua binasa. Dan yang kedua adalah ada dosa yang merorong melalui pencuri itu. Kamu memberikan seluruh hidupmu untuk kerja untuk semua dan kamu timbul terus dicuri. Yang paling berharga kamu dicuri. 1 kilo emas kamu dicuri atau berlianmu dicuri. Kamu setengah mati nabung hilang. Bagaimana rasanya? Ya, Tuhan ingatkan ini. Unsur-unsur ini yang ada di bumi, 3 unsur yang merusak seluruh kekayaan manusia. Saudara, Tuhan Yesus menjelaskan ini dengan memakai metafor ini adalah untuk mengingatkan kita. Jadi unsur dari diri kamu yang usang, ada yang merusak, dan ada dalam seluruh yang ada sekelilingmu. Semua tidak akan ada aman dalam bumi ini.
Di dunia ini tidak ada tempat aman, yang paling aman adalah tempat bersama dengan Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa kita percaya kecuali adalah firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri. Saudara, itulah perjalanan seorang musafir. Saudara baca nanti John Bunyan. Dan dia melihat orang-orang yang penuh dengan kekayaan, orang-orang semua dalam kesia-siaan hidup semua. Termasuk dia sendiri yang punya beban hidup yang dia harus letakkan. Apa itu? Menjadi seperti dunia. Saudara, dunia mengajar bagaimana mencari kesuksesan, bagaimana mencari kekayaan, bagaimana mengajar semua itu. Dan dunia mengajar gereja meniru dunia sama. Proyeksi kemana dunia? Ke bumi ini, binasa semua. Ya. 20. Nah, saudara perhatikan. Nanti saya akan jelaskan apa itu harta di surga. Dan banyak orang tahu. Yang tidak layu, tidak berkarat, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa kena ingat. Apa itu? Ya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi mengumpulkan harta, saudara, yang pertama adalah harta yang berkaitan dengan dunia ini, contoh uang dan semua yang berkaitan semua. Dan kamu bisa melihat kemuliaan dunia ini, dan Tuhan katakan kamu dipenuhi dengan kemuliaan dunia, dan iblis tawarkan pada Tuhan Yesus, dunia dan segala isinya tak berikan pada kamu. Nah, jelas kan? Tuhan nggak mau, kita pun nggak mau, gitu kan? Jadi waktu kita mengumpulkan harta kita, apa yang harus kita kumpulkan? Bukan proyeksi kita ada mengumpulkan harta, uang, emas, perak dan semuanya yang untuk di dunia ini. Bukan. Apa yang dikumpulkan? Harta yang akan bisa diletakkan dan disimpan di surga. Diinvestasikan di surga. Dan banyak orang mengajar seperti ini. Kamu harus investasi pada Tuhan. Jual mobilmu, investasi. Kayak pemuda yang kaya itu loh. Itu investasi. Karena surga. Kemana surga? Surganya di gereja. Jual mobilmu, kasih gereja. Investasi surgawi. Itu ngawur. Di surga nggak ada mobil. Banyak orang memakai istilah-istilah surgawi, tetap pakai dunia ini yang diinvestasikan. Bukan. Apa yang diinvestasikan? Yang bisa diletakkan di surga. Sudah tahu? Semua jelas di Alkitab ada. Bukan makanan, minuman, bukan harta benda, bukan kekayaan, bukan emas perak, tetapi karakter Kristus, pengampunan, kesetiaan, kesabaran, sukacita, belas kasihan, dan itu kamu tanam di surga. Kamu memberi tangan kanan, tangan kiri tidak memberikan. Engkau tanam hartamu di surga. Engkau melihat perempuan, engkau kendalikan dirimu dan tidak mengingini. Engkau masuk, engkau sedang menanam kekayaan di surga. Engkau tidak membenci saudara waktu dia benci kamu. Engkau malah mendoakan dan engkau mengasihi dia, mendoakan dia, memberkati dia. Hartamu ada di surga. Engkau tidak menanam sesuatu di bumi ini. Kebencian kamu terima, tapi kamu menerima hartamu di surga. Siapa yang mengajar proyeksi seperti ini? Saudara, suatu hari saya kadang-kadang kepingin tulis apa yang pernah saya ingat kehidupan anak saya Jessica, pengalaman itu. Dimusuhi oleh satu orang dia, dan ya boleh katakan dibully lah waktu SMP gitu ya. Terus dia tanya saya, bagaimana sikap kita? Saya nggak bisa ngajar, pukul balik, tempelin aja balik gitu. Sikapnya apa? Saya ngajar Alkitab. Jangan membalas. Semua pembalasan dari Tuhan. Dan kamu, bagaimana kamu bisa menerima semua itu, dan kamu bisa mengasihi dia, kamu bisa mendoakan dia, dan semuanya Tuhan atur. Dan sampai akhirnya dengan prestasi yang dimiliki, orang itu kemudian mau menghina di mana?